Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Mutakin dengan NIM 221910201054. Pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu metode analisis node dan mesh. Agenda topik pembahasan kali ini yaitu ada dua, yaitu analisa node dan penyelesaiannya, serta analisa mesh dan penyelesaiannya. Sebelum itu diketahui, ini adalah salah satu contoh analisa node, di mana ini contoh rangkaiannya. Secara umum, node atau simpul dan titik pertemuan antara dua buah cabang branch atau lebih. Cabang itu sendiri dapat didefinisikan secara sederhana sebagai masing-masing elemen atau komponen dalam sebuah rangkaian. Jadi, jumlah cabang dalam sebuah rangkaian adalah sebanyak jumlah komponen dalam rangkaian tersebut. Nah, di mana pada metode analisis node, analisis tegangan simpul atau disilakan dengan node voltage analisis, di mana kita akan mencari tegangan pada rangkaian ini. Nah, bisa dilihat bahwasannya I1 yaitu sebesar 100 mA dan I2-nya 100 mA. Ini terdapat ada nodes yaitu V1, V2, dan V3. Di sini kita akan mencari tegangannya. Dan berikut berupa penyelesaian dari metode analisis node. Nah, dapat diketahui dengan 100 mA. Jadi di percobaan pertama yaitu sini node V1, kita bisa mendapatkan persamaan yaitu V1 dikurangi V0. V0 ini terdapat dari ground. Jadi V1 yang paling dekat V ground. Dikarenakan ini ada resistor atau hambatan, maka dibagi 50. Lalu apalagi yang menyambungkan dengan node V1 yaitu V2. Nah, di sini kita anggaplah V1 ini lebih besar dibanding V2, sehingga V1 min V2 per di resistor yang ada di sini yaitu 100 ohm dikurang 0,1. 0,1 ini apa? Yaitu ampere sendiri, yang dimana 100 mA diubah jadi ampere yaitu 0,1 ampere sama dengan 0. Dimana ini sesuai dengan hukum Kirchhoff 1. Arus yang keluar sama dengan arus yang masuk dengan arus yang keluar. Lanjut, yaitu dimana persamaan kedua yaitu di V2. Kita ambil dari titik yang di sini. V2 ini kita lihat apa yang menyambung dengan V2. Yang paling dekat dulu yaitu V1. Sama seperti tadi, V2 dikurang V1 per resistor yang ada di sini yaitu 100. Lalu di sini ada V2 dikurangi dengan ground yang di sini. Itu kan ini video ini sebenarnya nyambung sini, di sini anggaplah ground atau 0. Jadi V2 kurang 0 dibanding di sini ada resistor 30. Jadi per 30. Lalu di sini V2 apalagi menyambungkan V2 yaitu V3. Jadi V2 min V3 per dengan resistor yang ada di sini dikurang. Nah, di V2 ini mendapatkan arus dari 200 mA. Dimana kalau I1 arusnya seperti ini, naik ke kanan, ke bawah, dan ada yang di sini. Sedangkan di sini ada yang di sini juga, sehingga ada pertemuan antara I1 dan I2 di sini. Lalu lanjut lagi dengan V3. Apa yang menghubungkan V3? Sekali lagi kita lihat yang paling dekatnya. V3 kurang V2 per 120, yaitu di sini. Lalu ditambah dengan V3 dikurangi V ground yang di sini. Jadi V3 kurang 0 sama dengan resistor yang ada di sini 150. Ditambah dengan arus yang ini karena searah. Jadi arus seperti ini. Set gitu dia. Ditambah 2, ini. Lanjut. Nah, dari persamaan satu ini kita bisa sederhanakan lagi seperti ini. 2V1 dan ini per 100 V1 min 2, sehingga sederhananya menjadi persamaan baru yaitu 3V1 dengan V2 sama dengan 10. Kita simpan. Ini persamaan yang baru, yaitu bisa kita bilang persamaan keempat. Nah, dan ini juga disederhanakan menjadi ini min 6V1 tambah 31 V2 min 53 min V3 sama dengan 120. Dan ini persamaan yang baru juga. Kita sama persamaan kelima.
Lalu dari sini kita sederhanakan menjadi sini juga menjadi min 5V2 tambah 9V3 sama dengan 120. Menjadi persamaan ke-6. Lalu dilanjutkan. Nah, dari persamaan yang ada, kita eliminasi terlebih dahulu, yaitu persamaan 4 dengan 5. Saya lihat. Nah, persamaan 4, 6V tambah 31V2 dikurang 5V3 sama dengan 120, 3V1 V2 sama dengan 10. Kita samakan terlebih dahulu untuk menghilangkan salah satunya. Di sini kita menghilangkan V1-nya. Oleh karena itu, ini tetap 1, 6, dan ini kali 2. Sehingga hasilnya 29V2 min 5V3 sama dengan 140. Dan ini menjadi persamaan yang baru, yaitu persamaan ke-7. Lalu kita eliminasi lagi persamaan yang 7 ini yang baru dengan persamaan sebelumnya, yaitu persamaan ke-6, yaitu yang 6. Min 5V2 tambah 9V3. Sehingga kita samakan angkanya, salah satunya yaitu V3. Sehingga dari V3 tereliminasi kita mendapatkan V2. Yaitu dengan hasil eliminasinya 236 V2 sama dengan 660. Sehingga V2 sama dengan 660 dibagi 236 dan menghasilkan 2,797 volt. Diketahui bahwasannya V2 2,79 volt. Kita sudah menemukan salah satu voltnya, yang dimana ini analisis nodes voltage. Lanjut, disubstitusikan V2 ini ke persamaan keempat, yaitu untuk mencari V1. 3V1 min V2 sama dengan 10. Dimana 3V1 dikurang V2-nya berapa? 2,797 sama dengan 10, 3V1. Sehingga bisa di sini kan, ini pindah jadi positif, jadi tambah, maka jadi 12. Sehingga V1 sama dengan 12 dibagi 3, yaitu 4,226 volt. Setelah itu kita sudah menemukan V2 dan V1, tinggal mencari V3, yaitu substitusi V2 ke persamaan ke-6. V2 ini bisa diketahui persamaan 6, ya persamaan 6 itu yang ini ya, yang min 5, V2 tambah 9V3 sama dengan 120. Kita substitusikan V2 yang sudah ada di sini nilainya, V3 belum, min 120, sehingga 5 kali 2,797, 13,905, ditambah ini, sehingga menghasilkan ya seperti ini, 9V3 sama dengan 106, yaitu V3 sama dengan 106 dibagi 9, menghasilkan 11, min 11,779. Kenapa minus? Dikarenakan V3 ini berlawanan dengan yang ini. Ini searah, sedangkan ini V3 di belakang. Mungkin gitu. Dilanjut dengan analisis mesh. Nah, mesh atau yang sering adalah rangkaian tertutup di mana sebuah arus mata jala mesh dapat mengalir dari sebuah not asal yang dipilih untuk kembali ke not tersebut. Yang perlu ditekankan dalam hal ini berbeda dengan definisi loop. Sebuah mesh harus berupa sebuah rangkaian tertutup karena notasi sebuah mesh adalah I, yang berarti sebuah arus. Metode analisis mesh dalam istilah lain disebutkan metode arus mata jala atau mesh current analysis. Dimana kita pada metode mesh ini kita mencari sebuah arus. Nah, metode mesh ini jikalau tadi not itu hukum Kirchhoff 1, arus yang masuk sama dengan arus keluar, maka ini hukum Kirchhoff 2 dalam sebuah rangkaian tertutup maka sama dengan 0. Lanjut. Nah, bisa dilihat kita dari metode mesh ini kita mengerjakan per loop, yaitu loop pertama terlebih dahulu. Nah, ini dia. Pertama bisa diketahui ada tegangan 5 volt sama R4. Nah, di sini 100 I1 min I2. Karena di sini kita ada I1, tapi karena ini di tengah-tengah I2, jadi makanya 100 min I2. Tanda kurung. Plus min 5. Kenapa min 5? Karena kan loopnya seperti ini, bertemu dengan meshnya. Minus. Jadi min 5. Nah, ini kita kalikan
100 I1, ini juga jadi 100, I2 sama dengan 5, dipindah ruas. Ditemukanlah persamaan pertama. Lalu dilanjut dengan I2. I2 ini kita bisa lihat loopnya seperti ini. Nah, jadi berarti ada 50 I2 tambah 20 I3 min I2. Nah, kan 50 I3. I2 ya. I2 terus 200, ini kan yang tadi sama seperti satu, ada yang I3 dengan I2. Jadinya I3 min I2 tambah 100 I2 min I1. Sama seperti sebelumnya. Sehingga mendapatkan persamaan yaitu min 100 I1 tambah 350 I2 min 200 I3 sama dengan 0. Dilanjut dengan I3 150. Ya, 150 I3. Lalu di sini ditambah 7 karena kita bertemu dengan positifnya. Jadi loop. Nah, seperti ini. I3 tambah 7 ditambah 200 I3 dan I2 sama seperti sebelumnya karena bersama. Lalu mendapatkan persamaan min 200 I2 tambah 350 I3 sama dengan 7. Nah, dari tersebut kita mendapatkan 3 persamaan. Nah, oleh karena itu kita eliminasi persamaan 1 dengan 2. Persamaan kedua itu kita bisa lihat min 100 I1 tambah 310 I2 min 200 I3 sama dengan 0. Dan ini juga 100 I1 min 100 I2 sama dengan 5. Sehingga dieliminasi, kita tambah untuk menghilangkan I1-nya. Yang didapat 250 I2 min 200 I3 sama dengan 5. Ini kita anggap adalah persamaan A atau persamaan yang baru. Nah, kita eliminasi lagi di mana persamaan 3 dengan persamaan yang baru ini dengan A. Dan persamaan yang lama ini min 200 I2 tambah 350 I3 min 7. Dengan 250 I2 min 200 I3 sama dengan 5. Nah, di sini kita akan menyamakan yaitu I2-nya. Oleh karena itu dikali 1,25 untuk menjadi 250 agar bisa dieliminasi. Sehingga didapatkan hasil 2,37,5 I3 sama dengan min 3,75. Nah, dimana I2 sudah eliminasi, kita mendapat nilai I3 yaitu min 3,7 dibagi 237,5. Yang didapatkan 0,0751, ini salah harusnya ampere. Sehingga di sini I3-nya adalah 15,7 miliampere. Lalu kita substitusikan persamaan ketiga, yang dimana I3-nya sudah didapatkan, min 200 I1 tambah 350, yang dari sini kita sudah diketahui bahwasannya I3-nya adalah ini, dan 0,015. Lanjut, sehingga hasil akhirnya I2 sama dengan min 1,05 per min 1. Atau bisa didapat hasil akhirnya 0,0075 mil ampere. Harusnya ini, kebalik. Nah, untuk I1-nya sendiri kan sudah diketahui bahwasannya sama semua. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang yang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.